Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Erni Ironaimah di channel Mas Lagi Yuk. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Untuk yang belum, yuk subscribe dan tekan loncengnya. Video kali ini saya mau flashback tentang menu-menu masakan yang pernah saya jual nih. Ada nasi goreng, tongseng, sambal ala-ala, capcay kekian, mie ayam, gado-gado, rica-rica entok atau bebek, bakso ayam bakso sapi, dan juga ketoprak. Mana nih dari semua menu yang saya bikin yang teman-teman paling suka? Yuk, tulis di kolom komentar. Menu pertama adalah nasi goreng. Bumbu-bumbunya adalah kemiri, bawang merah, bawang putih yang kita blender, kemudian kita tumis sampai tanak. Lalu kita simpan untuk sediaan tiap kali ada pesanan menu nasi goreng. Untuk nasinya, pastikan adalah nasi yang dikukus ya, bukan nasi magicom. Tapi kalau untuk skala rumahan atau bikin untuk menu makanan di rumah, boleh pakai nasi dari magicom ya. Untuk sayurannya ada kol, tomat, dan juga pete. Favorit pelanggan saya adalah pete, jadi menunya nasi goreng pete. Menu selanjutnya adalah mie ayam. Untuk mie ayam ini, saya tidak menggunakan mie basah atau mie handmade, tapi cukup dengan mie telur saja. Pemilihan mie telur yang tepat bikin mie ayamnya tetap enak loh. Bumbunya juga sederhana, cukup bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita goreng sampai kering. Minyak bawang ini sangat berguna untuk minyak saat penyajian dan juga untuk bumbu ayamnya sendiri. Menu mie ayam ini yang paling disuka sama pelanggan saya. Bahkan sampai saya udah tidak masak lagi pun masih ditanyain loh. Dan untuk mie ayam ini, jodohnya adalah pangsit. Jangan sampai ketinggalan pangsit dan kerupuknya. Menu selanjutnya adalah gado-gado. Untuk gado-gado, gunakan sayuran yang masih segar ya teman-teman. Untuk bumbu kacangnya, gado-gado ini bisa juga ditambahkan dengan bala-bala ataupun tempe mendoan ya. Dijamin enak banget. Menu selanjutnya adalah tongseng daging kambing. Siapa nih yang gak suka kambing? Kalau saya suka banget, karena cita rasanya gurih dan kenyal. Sebelum dimasak tongseng, kambingnya kita olah dulu ya, agar tidak bau perengus atau amis. Caranya adalah dengan merebusnya dengan rempah-rempah seperti lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan juga jahe. Kita rebus dengan metode 5, 30, dan 7 menit. Dijamin empuk dagingnya. Baru setelah itu kita potong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan, lalu kita masak tongseng. Untuk sayuran pada tongseng, kita hanya membutuhkan tomat, kol, dan juga daun bawang. Menu selanjutnya yang jadi favorit pelanggan saya adalah capcay kekian. Ini adalah masakan Jawa ya, dan enak banget. Untuk yang suka cita rasa manis, ini cocok. Kekian adalah tepung yang ditambah telur, kemudian dibikin adonan seperti bakwan, lalu kita goreng dan kita potong-potong. Untuk sayuran pada capcay kekian adalah wortel, kol, dan tomat. Bisa juga ditambah dengan seafood ataupun bakso. Untuk bumbunya seperti bumbu nasi goreng atau mie goreng. Lanjut ke menu selanjutnya, bakso ayam dan bakso sapi. Untuk bakso, jangan sampai ketinggalan nih yang namanya acar karena dia bikin seger cita rasa baksonya. Pastikan gunakan daun seledri yang masih segar dan juga topping bawang goreng yang banyak banget. Dijamin baksonya enak. Apalagi ditambah dengan es teh manis, teh melati. Teman-teman, siapa nih yang suka bakso kosongan alias tanpa mie? Kalau yang suka mie, sukanya mie putih atau mie kuning? Yuk tulis di kolom komentar. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu rica-rica bebek. Rica-rica bebek bisa juga diganti dengan entok ya. Cita rasa lezatnya, rahasianya ada di pengolahan pertama dari bebeknya, yaitu dengan cara dibakar bulunya.
Cara ini agar lemak yang ada pada bebek bisa keluar sempurna. Jadi pada saat masak tidak terlalu banyak lemak atau terlalu berminyak. Menu selanjutnya adalah tahu campur. Kalau di Jakarta biasa dikenal dengan ketoprak. Di kampung halaman biasa disebut kupat tahu. Cita rasanya legit. Biasanya untuk sayuran yang digunakan adalah kol, kecambah, dan juga seledri. Yang digunakan adalah kecap manis ya. Gulanya pun juga gula enau. Tahu campur ini enak banget kalau ditambah dengan tetelan ataupun gorengan, seperti tahu dan tempe yang sudah dipotong-potong. Untuk bumbu dasarnya adalah bawang putih dan garam. Jangan lupa cabenya, sesuaikan dengan selera. Toppingnya adalah daun seledri segar dan juga bawang goreng ya. Dimakan dengan kerupuk, enak banget. Menu selanjutnya adalah sambal ala-ala. Ala-ala ini biasa kita kenal dengan kerang ya. Kalau untuk daerah Jawa Barat dan Jakarta biasanya kerang ini dimasak tumis dengan buncis atau kacang panjang yang dibumbu dengan bumbu kuning. Kali ini saya masaknya adalah sambal ala-ala atau biasa dikenal dengan balado ala-ala. Enak banget ini teman-teman. Bikin nambah-nambah dan nambah lagi. Cita rasanya gurih, sedap. Lanjut ke menu-menu berikutnya ya. Ada otak-otak ikan tenggiri, tongseng daging ayam, mie tek-tek, serabi kuah, botok-botok, sambal goreng ati ampela, es pisang hijau, sekoteng, dan juga es kacang hijau. Kita review otak-otak ikan tenggirinya yuk. Teman-teman suka empek-empek enggak? Nah, ini seperti empek-empek. Sama-sama berbahan ikan tenggiri, kuahnya juga kuah cuko. Karena kuah cuko itu udah asem, maka mentimunnya tidak perlu kita bikin acar ya. Cukup mentimun yang kita cacah saja. Kuah cukonya seperti kuah cuko pada empek-empek. Kita lanjut ke menu berikutnya yaitu sekoteng. Sekoteng ini berbahan dasar jahe. Dan saya menggunakan jahe merah. Kalau biasanya ada wedang ronde, itu pakai jahe emprit. Tapi kalau sekoteng saya menggunakan jahe merah. Untuk isiannya ada kacang hijau, kacang tanah sangrai, agar-agar, mutiara, dan roti tawar. Teman-teman perlu coba nih. Dan jangan lupa kuahnya kita tambahkan dengan susu. Pas banget untuk cuaca di musim penghujan. Bisa juga saat musim kemarau atau saat cuaca terik, kita bisa sajikan dengan tambahkan es batu. Menu selanjutnya adalah kacang hijau Madura. Menu ini terinspirasi dari kenangan waktu dulu saya sekolah di Semarang. Tiap pagi sarapannya menu ini, kacang hijau Madura. Enak banget, legit rasanya. Ada kacang hijau, ditambah santan, ditambah susu, ditambah sirup koko pandan, ditambah roti tawar, dan juga es batu. Untuk kacang hijaunya kita merebusnya bisa dipersingkat dengan cara metode 5, 30, dan 7 menit. Pastikan gunakan kacang hijau yang masih bagus ya, agar rasa kacang hijaunya enak tidak apek. Menu selanjutnya adalah sambal goreng kentang ati ampela. Bahan utamanya adalah kentang yang sudah kita goreng, kemudian ati ampela juga sudah kita goreng, semuanya dipotong dadu ya. Jangan lupa tambahkan pete untuk menambah cita rasa enaknya. Bahan-bahannya cukup bawang merah dan bawang putih, kemiri, diulek sampai halus, kemudian ditumis. Boleh juga ditambahkan dengan terasi ya. Dan juga ditambahkan santan kental. Menu selanjutnya mie tek-tek. Mie tek-tek ini adalah mie telur yang kita masak dengan bumbu seperti membuat mie goreng ataupun nasi goreng. Toppingnya adalah bawang goreng dan juga seledri
dengan ditambah acar mentimun. Enak dimakan pedas-pedas begitu. Masakan ini serupa dengan mie rebus, hanya saja bahan-bahannya adalah racikan sendiri. Ini sangat enak, apalagi saat cuaca mendung. Lanjut ke menu berikutnya, serabi kuah. Serupa apam dengan berbahan dasar tepung beras, dengan ditambah kuah santan manis, paduan dari santan dan gula enau. Jangan lupa untuk gula enaunya, kita rebus terlebih dahulu dengan sedikit air untuk mencairkannya. Kemudian kita saring sebelum kita masak menjadi kuah serabinya. Tongseng ayam adalah menu favorit pelanggan juga. Serupa dengan tongseng daging kambing ataupun daging sapi, ayamnya kita olah terlebih dahulu agar tidak ada rasa amis dan juga agar lebih mudah empuk. Lebih enak lagi kalau ayamnya adalah ayam kampung. Sayurannya kol dan tomat. Cabenya kita gunakan cabai yang sudah diulek ataupun cabai yang masih utuhan. Menu selanjutnya adalah botok-botok. Untuk di daerah Kalimantan, khususnya daerah pesisir, botok-botok ini isiannya adalah ikan laut seperti tenggiri ataupun tongkol. Perpaduan antara ikan laut dan juga kelapa parut dengan bumbu-bumbu khusus membuat masakan ini banyak diminati. Untuk bungkusnya menggunakan daun mengkudu. Kalau di Jawa Tengah ataupun di Jawa biasa disebut dengan buntil. Hanya saja untuk isiannya adalah parutan kelapa dicampur dengan ikan teri. Bahan pembungkusnya menggunakan daun talas, bisa juga diganti dengan daun pepaya maupun daun singkong. Dimasak dengan kuah santan kental dengan bumbu-bumbu spesial. Menu selanjutnya adalah es pisang hijau. Es pisang hijau ini termasuk masakan yang mudah untuk dibuat. Dengan bahan dasar pisang yang dibalut dengan tepung, kemudian dikukus, dan juga bubur sumsum, kemudian ditambahkan dengan es batu dan juga susu, serta sirup koko pandan. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.